Halo, selamat pagi. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan materi awal tahun 2020-2021. Sebelum melanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat yang boleh kami terima, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melakukan pembelajaran online. Tuhan berkatilah kami masing-masing sehingga bisa menanggapi, memahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Halo, bagaimana kabar kalian semuanya? Tentunya baik-baik saja, sehat. Bagaimana kalian? Ada yang izin? Oke, semuanya baik-baik saja. Ayo, kita mulai teks berita. Kita simak ya. KD yang pertama, kompetensi dasar yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. KD kedua, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Boleh pentas seni, boleh tempat wisata, boleh tempat bersejarah, dan sebagainya sesuai fakta. Kemudian di dalam KD tersebut ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mendengar dan membaca, peserta didik dapat mengidentifikasi berita secara lisan dan memperhatikan struktur teks, unsur kebahasaan, aspek-aspek lisan teks berita yang disampaikan dengan benar. Kemudian, setelah membaca dan mendengarkan, peserta didik dapat menelaah struktur dan kaidah dari teks deskripsi tentang objek, yaitu tempat wisata, pentas seni, tempat bersejarah, atau yang lainnya berdasarkan informasi faktual. Ya, selanjutnya kita simak. Apa pengertian teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi tentang segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui berbagai media, seperti radio, televisi, internet, situs web, ataupun media lainnya. Berita berisi fakta, kebenaran, tetapi belum tentu dapat dijadikan sebuah berita. Kita akan mendapat informasi-informasi penting yang dapat menambah wawasan apabila rajin membaca teks berita, sehingga dapat menjadikan kita berpikir secara kreatif. Itu tadi informasi tentang teks berita. Kemudian di dalam teks berita itu ada unsur 5W plus 1H. Nah, 5W yang pertama, what, maknanya apa. Kemudian where, itu adalah di mana. Kemudian yang ketiga when, adalah kapan. Kemudian yang keempat why, itu adalah mengapa. Kemudian who, itu siapa. Kemudian how, itu bagaimana. Nah, di dalam unsur 5W plus 1H itu harus benar-benar ada supaya berita itu memang aktual. Contoh teks berita yang pertama, Metropolis. Sumbernya, gencar tangkap info, siapkan 2 blog. Nah, dari berita ini sudah mengandung 5W plus 1H. Bagaimana bisa terjadi? Kita cari informasi yang aktual supaya benar-benar berita berkualitas. Contoh 2. Soal bocor UN diulang. Terkini News Jakarta, bocornya soal ujian nasional untuk tingkat SMP yang dilaksanakan pada Rabu 23 April 2015 merupakan berita besar yang pelaksanaannya ujian tahun ini. Menteri Pendidikan Anies Baswedan menuturkan bahwa pelaku yang membocorkan soal ujian
telah diselidiki. Dari situ aja, dari pengenalan, dari pengantar, sudah jelas terdapat unsur 5W plus 1H. Bagaimana anak-anak? Jelas? Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam teks berita ada struktur. Bagaimana orientasinya? Pengenalan teks berita itu. Dari 5W per 1H ditambah informasi-informasi yang ada berdasarkan penulis yang akan mengaktualkan dalam susunan beritanya. Ada peristiwanya, ada sumbernya. Makanya 5W1H harus lengkap. Kemudian kaidah kebahasaannya, ada verba pewarta dan verba transitif. Kata kerja pewarta dan kata kerja transitif. Kaidah kebahasaannya. Mari kita lanjutkan. Kebahasaan teks berita, yang pertama bahasanya baku, sesuai dengan PUEBI. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian menggunakan kalimat langsung. Bagaimana si pembicara berbicara langsung. Kemudian yang ketiga konjungsi temporal. Dengan kata penghubung sejak, kemudian, setelah, awalnya, akhirnya, dan sebagainya sesuai dengan temporalnya. Ciri-ciri teks berita, bahasa baku efektif. Ibu katakan tadi di atas, memakai PUEBI. Kemudian aktual dan valid. Jelas dan berisi, bersifat objektif. Apa beritanya yang akan disampaikan? Kemudian dari uraian berita tadi, kalian yang belum jelas sampaikan melalui WA grup kelas. Nah, setelah kalian memahami semuanya dari penjelasan Bu Guru tentang teks berita, ada soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apakah yang dimaksud teks berita? Yang kedua, tuliskan 3 struktur teks berita. 3, tulislah 5 ciri-ciri teks berita. Yang keempat, tulislah unsur-unsur dari teks berita berikut ini. Kita simak videonya. Ya pemirsa, pandemi corona ini diprediksi akan berakhir di bulan September 2020. Sedangkan untuk di wilayah Jawa Timur, COVID-19 akan berakhir lebih cepat pada bulan Agustus 2020. Dan ini berdasarkan penelitian 2 ilmuwan Indonesia, Program Internasional Business Engineering Universitas Kristen Petra Surabaya. Jadi memang prediksi ini berdasarkan 3 model data yang kabarnya diambil dari data-data Kementerian Kesehatan dan juga worldwide. Jadi seperti apa nih? Datanya sebetulnya data valid ya sebetulnya, ya. Tapi penghitungannya, prosesnya begitu sehingga ada ujung dari kalimat berakhir September 2020 gitu ya. Nah, ini perlu kita coba dalami ya. Dan langsung saja kita sapa, ada Ibu